Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Hai anak-anak semua, apa kabar semuanya? Lause berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk memuji Tuhan. Dan pagi hari ini kita sama-sama mau berterima kasih, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Lause undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini ya Bapa. Kalau kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang tolong kami. Meskipun kami melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menolong setiap hati kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya anak-anak. Kita semua akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kita semua merasakan kebaikan Tuhan ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita, di tengah-tengah kita, pasti kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sama-sama kita menaikkan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhanku. Karena memang kasih Tuhan terlebih dari apapun yang ada di muka bumi ini. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Boleh sambil tepuk tangan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya benar sekali anak-anak ya, kasih Tuhan Yesus mengalahkan segala-galanya, bahkan mengalahkan dosa juga ya. Ya kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan Yesus pokok dalam kehidupan kita. Dan kita jadi rantingnya. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita lakukan bisa sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Yuk, masih tetap semangat, kita naikkan pujian Yesus pokok. Tepuk tangan, dan yang tahu gerakannya boleh sambil lakukan gerakannya ya. Yesus pokok. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jadi apanya? Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku dan cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta
cintaku, ku cinta kau. Tinggallah dalamnya, oh tinggallah dalamnya, oh tinggallah dalamnya, pasti kau berbuah. Ya puji Tuhan ya anak-anak, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kita, pastilah hidup kita akan berbuah, bahkan buahnya akan lebat sekali, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya kehidupan kita pun akan tetap setia kepada Tuhan. Siapa yang mau tetap setia sama Tuhan? Angkat tangannya. Ya puji Tuhan, kalau kita mau setia sama Tuhan, bahkan sampai kita mati. Benar sekali. Kita harus setia sama Tuhan Yesus sampai kita mati. Yuk kita naikkan pujian ini. Setia-setialah, setia sampai mati. Sambil tepuk tangan ya. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi ya. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Nah, anak-anak, kita bisa setia kepada Tuhan Yesus kalau hidup kita benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan yang tadi angkat tangan tuh, saya mau setia Lause, saya mau setia. Itu pasti bisa tetap setia sampai mati kalau setiap hari itu mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, sehingga meskipun ada godaan, meskipun ada cobaan, kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yuk kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, memberikan kami hati yang sungguh-sungguh siap ditabur oleh firman Tuhan. Dan Tuhan juga berkati Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Halo anak-anak, siapa yang pernah pergi ke taman bermain? Ya, apa itu taman bermain loh Saheni? Taman yang biasa di dalam kalau perumahan gitu ya, ada fasilitas, ada taman, lalu ada luncur-luncur, ada ayun-ayun. Nah, seperti di gambar ini ya. Nah, siapa yang pernah ke sana? Banyak ya yang angkat tangan ya. Lalu ada juga taman yang dikenal sebagai taman kota. Taman kota itu di sebuah kota, misalnya di Denpasar ada taman namanya Taman Puputan gitu ya. Taman itu boleh dinikmati oleh siapa saja, boleh anak kecil sampai orang tua bahkan ya. Di taman itu biasa banyak orang jualan. Nah, kalau anak-anak pernah ke taman itu ada kolam ikan. Kita bisa membeli makanan ikan atau bawa dari rumah lalu kita memberi makan ikan ya. Lalu ada juga yang jual balon. Ada juga yang jual lumpia. Lumpia enak sekali gitu ya. Ada juga yang jual gulali, macam-macam. Di taman itu begitu meriah ya. Bahkan kalau malam pun masih ada orang yang duduk-duduk di taman karena ada lampu yang menyinari. Jadi mereka tidak takut gelap ya. Nah, itu taman hari ini. Lalu Saheni mau mengajak kita melihat kepada taman sekian ribu tahun yang lalu. Sebuah taman yang tidak terang benderang. Sebuah taman yang tidak ada lampu karena zaman itu belum ada listrik ya. Hanya mungkin ada titik-titik api kecil. Itu pun tidak banyak. Karena banyak orang pada malam hari mereka memilih untuk di rumah saja ya. Walaupun di rumah mereka juga tidak ada TV, tidak ada siaran, tidak ada apa-apa, tapi mereka memilih di rumah untuk beristirahat karena pagi mereka harus bekerja. Nah, ketika Yesus sudah mengajak murid-muridnya untuk makan perjamuan Paskah, lalu Yesus mengajak beberapa murid, tidak semua, bukan 12 murid yang diajak, beberapa murid. Dikatakan Yesus mengajak Petrus, mengajak saudara Yakobus dan saudaranya, ya, mengajak Yakobus dan saudaranya. Lalu kemudian mereka pergi ke taman. Taman itu bernama Taman Getsemani. Ya, anak-anak sudah sering mendengar ya, sebuah taman yang dimana Yesus bertelut dan berdoa kepada Bapa di surga. Waktu Yesus datang ke taman itu, hatinya itu sangat gentar. Hatinya itu sangat penuh dengan kegentaran. Karena Yesus tahu dia sebentar lagi akan berhadapan dengan yang namanya salib. Yang namanya siksaan. Yang namanya kematian. Gitu ya. Lalu Yesus datang ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Dia berkata begini kepada murid-muridnya. Kamu berjaga-jagalah bersama dengan aku. Aku akan pergi berdoa. Kamu berjaga-jaga menunggu bersama dengan aku. Yesus melangkahkan kaki dan dia masuk lebih jauh ke taman itu. Lalu Yesus berdoa, Yesus bilang, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya apa? Kalau boleh aku nggak sampai menderita Tuhan. Tapi dia tahu bahwa tujuan hidup daripada dirinya menjadi manusia, yaitu apa? Lalu saya bilang salib. Jadi kemudian ketika dia berkata, ya Bapa kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Doanya nggak sampai di situ saja. Yesus melanjutkan dengan berkata, tetapi kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Jadi kalau memang cawan ini harus berlalu, tolong laluin. Tapi bukan karena aku mau, tapi karena engkau yang mau. Tapi kehendak Tuhan apa? Cawan itu harus diminum. Yesus harus tetap berjalan ke depan. Ingat loh, Sahini juga pernah bilang, tidak berjalan mundur, ya, ke depan. Lalu setelah berdoa, hatinya sedih. Bahkan firman Tuhan cerita, dia berdoa dengan keringat yang keluar itu seperti tetesan-tetesan darah gitu ya. Seperti begitu, keringat yang luar biasa. Karena ada ketakutan, ada hati yang mencekam yang luar biasa. Lalu dia kembali kepada murid-muridnya. Waktu dia kembali, dia dapati mereka sedang tidur. Dia bilang begini, kamu tidak bisakah berjaga-jaga sebentar saja dengan aku? Aku baru meninggalkan kalian, kalian sudah tidur. Tidak bisa berjaga-jaga. Artinya apa? Doa bareng-bareng. Ayo doa sama-sama gitu loh ya. Murid-muridnya ngantuk sekali, mata mereka dikatakan apa? Berat. Lalu Yesus kembali ke tengah taman itu dan kembali berdoa. Ya Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dengan doa yang sama dia ucapkan, dia kembali lagi dan dia melihat mereka sedang tidur. Lalu untuk yang ketiga kalinya, dia kembali berdoa. Doa yang sama diucapkan. Dengan hati yang sangat takut, dengan hati yang sangat
bukan bimbang. Yesus tidak bimbang ya. Dengan hati yang sangat mencekam. Selesai berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya lalu dia berkata begini, bangun, saatku telah tiba. Murid-muridnya kira-kira gitu ya, lagi ngantuk. Kenapa? Saatku telah tiba katanya Yesus. Mereka nggak ngerti gitu ya, bahwa sebentar lagi guru yang mereka kasihi, guru yang mengasihi mereka akan ditangkap. Lalu mereka bangun. Pada waktu mereka sudah bangun, tiba-tiba terdengar ada langkah kaki yang begitu banyak ya. Langkah kaki itu makin dekat, dari jauh makin dekat. Dan tiba-tiba mereka disinari dengan cahaya-cahaya api. Lalu kelihatanlah Yesus. Rupanya di tengah-tengah mereka itu ada seorang muridnya yang bernama Yudas. Dia mendekati Yesus dan dia mencium. Itu tanda, bukan karena dia lagi sayang sama Yesus lalu dia cium, salam ketemu, halo, bukan. Tapi itu sebuah tanda supaya prajurit tahu kalau aku mencium orang itu, itulah Yesus. Karena tidak semua prajurit mengenal wajah Yesus, ya. Jadi Yudas sudah sudah mengadakan janji dengan mereka. Kamu kasih aku uang, aku jual Yesus. Tapi tunggu nanti, aku kasih kode orang yang mana kalian boleh tangkap, ya. Jadi Yudas kemudian mencium Yesus dan prajurit ini menangkap. Pada waktu menangkap, salah satu dari murid Yesus itu langsung mau mengeluarkan pedang, mengeluarkan pedang dan memotong telinga salah satu prajurit. Yesus marah, sarungkan itu. Jangan lakukan itu. Lalu Yesus mengambil dan kemudian mengembalikan. Harusnya semua orang pada waktu itu melihat, wih kok hebat sekali. Tapi mereka gak peduli. Mata mereka udah dipenuhi dengan satu keinginan hati, menangkap Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Lause Henny tidak hadir di sana. Ya, anak-anak juga nggak hadir. Bahkan sebenarnya pada waktu muridnya itu memotong telinga salah satu prajurit, Yesus bilang begini, apa yang kamu lakukan? Seandainya aku mau membatalkan ini, itu bisa. Bahkan ribuan malaikat pun dapat datang dan menyelesaikan masalah ini. Tapi aku tidak melakukannya. Ya, makanya ada lagu, ribuan malaikat bisa datang menyelamatkan. Tapi engkau tidak lakukan karena engkau harus mati bagi saya supaya saya bisa diselamatkan. Itu yang Yesus lakukan. Ya. Nah, anak-anak kita bisa melihat Yesus begitu luar biasa sayang kita. Yesus rela disalib untuk kita. Yesus rela menderita untuk kita. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang dia sedang jalani, di tengah-tengah masa dia menjelang disalib, dia pun masih berdoa memohon, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia belajar taat, bukan kehendakku, tapi kehendak. Ketaatan Yesus yang membuat kita semua hidup. Ketaatan Yesus yang membuat kita bisa mempunyai pengharapan akan hari esok. Ketaatan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita juga belajar hidup itu taat. Taat itu penting. Taat itu harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Taat itu bukan sekedar berkata, ya papi mami, tapi juga do it, melakukannya. Kita bilang iya, tapi kita tidak melakukan. Ketaatan itu hanya sampai di bibir mulut kita aja. Itu tidak diperkenan Tuhan. Tapi ketaatan itu bukan sekedar di bibir mulut, tapi juga harus ditindakan, dilakukan. Belajar dong, iya mami, gak belajar, gak taat itu namanya, ngebohongin gitu ya. Taat itu pada waktu kita bilang, iya papi, iya mami, iya Lause, iya miss, iya mister. Kita bilang begitu kepada guru kita, iya bu guru, iya pak guru. Do it, lakukan. Ya, pada waktu firman Tuhan kita dengar setiap hari Minggu, ada pasti aplikasi. Apa aplikasinya? Begini. Kalau firman itu diberitakan, maka ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan melalui lause-lause yang menyampaikan cerita, diingetin harus begini, harus begitu dan sebagainya. Nah, itu bukan cuma didengar, tapi harus ditaati, dilakukan. Jangan nyontek, jangan nyontek. Jangan bohong, jangan bohong. Belajar taat, ya, lakukanlah gitu ya. Nah, anak-anak, Lause Henny mau kita pada hari ini kembali boleh diingatkan mengenai perenungan pada hari ini tentang Tuhan yang telah taat sampai di kayu salib. Nah, mari kita juga belajar taat.
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menolong kita sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau taat sampai akhir, sehingga kami bisa melihat teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan, dan setiap kami juga memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan belajar taat, belajar setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Banyak hal kami tidak taat Tuhan, begitu susah untuk taat. Tapi ketika kami berdoa meminta Tuhan menolong kami, maka kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk taat. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau juga mengampuni dosa dan salah kami, ketidaktaatan kami yang mungkin sudah melukai hati mami kami, papi kami, miss di sekolah, mister atau bu guru atau pak guru atau siapa saja. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami belajar taat seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dan untuk ayat hafalannya diambil dari Matius 26 ayat 39b. Sekali lagi, Matius 26 ayat 39b. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan jangan lupa ya untuk tetap memberikan persembahan. Minta papa mama untuk tetap memberikan persembahan di link deskripsi yang ada di bawah. Selamat hari Minggu.